Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Kita tetap kuat di dalam kasih karunia-Nya. Dan biarlah mari sepanjang hari kita makin bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Pada hari ini ada bagian dari firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Dan kita sering dengar kisahnya. Dan ini termasuk salah satu mujizat yang luar biasa yang dilakukan di zaman Nabi, para Nabi. Dan mari kita belajar banyak hal dari kisah ini. Kita buka bersama-sama di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kita sering baca di sekolah minggu, cerita ini juga banyak diceritakan, tapi izinkan saya membacanya lagi. Salah seorang istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat." Ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Dan kemudian kita tahu janda ini menjual minyaknya untuk kebutuhannya. Ini hal yang sangat luar biasa, pengajarannya. Ada banyak pengajaran yang luar biasa di ayat 1. Jadi ada istri Nabi ini, dia bilang kepada Elisa, "Hei Elisa, aku ini hambamu, suamiku sudah meninggal dan di luar sana sudah ada penagih hutang yang mau menagih hutang. Kalau enggak, anakku ini akan diseret jadi budak." Dan kita tahu Elisa bilang, "Oke, apa yang kau punya?" Minyak. Minyak dalam perjanjian baru, atau ya bicara tentang pengurapan, bicara tentang banyak hal, bicara tentang Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Dan ada hal yang menarik. Saya sering mengatakan kepada teman-teman leaders di remaja, pemuda di luar sana, sama seperti janda ini, di luar sana ada penagih hutang yang mau mengambil generasi kita, yang mau mengambil anak-anak kita. Di luar sana sudah ada para penagih hutang yang sudah gedor pintunya untuk ngambil generasi kita. Jawabannya ada satu, minyak. Bicara tentang pengurapan. Oleh sebab itu kita dikelilingi oleh banyak tekanan, kita dikelilingi oleh banyak tantangan untuk, ya rasanya kalau kita punya anak misal ya, rasanya anak kita ini dipengaruhi oleh banyak hal. Di luar sana sudah banyak yang gedor-gedor pintu mau menarik anak kita untuk menjadi budak. Tapi marilah kita berdiri dengan minyak pengurapan. Marilah kita melayani, kita menjadi orang tua, kita menjadi pelayan, kita bekerja dengan minyak urapan. Karena kalau tanpa minyak, anak kita akan diambil si penagih hutang dan akan menjadi budak. Tanpa minyak pengurapan, anak-anak kita, pekerjaan kita, sekolah kita, atau apapun yang ada di balik bayang-bayang kita akan direbut oleh si penagih hutang dan dijadikan budak. Kita akan kehilangan satu generasi, 2 generasi mungkin. Oleh sebab itu, sama seperti kisah ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil, betapa pentingnya minyak, betapa pentingnya pengurapan, betapa pentingnya kita bergantung kepada kasih karunia Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ternyata yang menarik di sini, berapa banyak kali kita bilangkan sama Tuhan, "Tuhan, mana urapanmu? Tuhan, mana berkatmu? Tuhan, mana solusimu?" Dari kisah ini kita belajar, tempatnya nggak pernah jadi masalah, bejananya nggak pernah jadi masalah. Elisa berkata, semua yang punya bejana, punya buli-buli, bawa semua. Minyaknya akan mengalir sesuai sebagaimana wadahnya. Semakin banyak wadahnya,
minyaknya semakin banyak, semakin lebar wadahnya, minyaknya yang dituang semakin banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, minyaknya nggak pernah jadi masalah. Yang jadi masalah adalah wadahnya. Yang jadi masalah adalah apakah hati kita terbuka, apakah kita terbuka supaya Tuhan bisa bekerja lebih lagi di dalam kita. Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, kita ini seringkali, ya seperti yang saya katakan, menyalahkan Tuhan, mana urapanmu, Tuhan mana minyaknya, mana solusinya. Sama seperti yang Elisa katakan, engkau yang harus menyediakan wadah lebih banyak, engkau yang harus menyediakan wadah lebih besar lagi. Tanpa itu, minyak nggak bisa tertuang. Karena tadi kita baca, saat wadahnya kita sudah kehabisan wadah, kita kehabisan buli-buli, minyak itu berhenti mengalir. Jadi dituang, mungkin hanya ada satu buli-buli, dituang nggak habis-habis. Sepanjang wadahnya ada, minyak itu terus mengalir. Sekarang pertanyaannya, apakah hati kita terbuka supaya Tuhan mau bekerja lebih lanjut, supaya minyak urapan itu tetap mengurapi kita, karena kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Biarlah kita tetap menanti-nantikan Tuhan, biarlah kita tetap menjadi wadah yang terbuka untuk Tuhan mau isi, untuk Tuhan selalu mau beri, untuk Tuhan selalu mau kasih solusi, beri hikmat pada kita. Milikilah hati yang terbuka, karena wadahnya nggak pernah jadi masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, karena tanpa pengurapan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita akan kehilangan satu generasi, mungkin kita akan kehilangan banyak hal di kehidupan kita. Karena ya, kalau di gambaran perumpamaan ini ada penagih hutang yang sudah ngedor-ngedor pintu, mau menarik apapun yang kita miliki di rumah untuk dijadikan budak. Kita harus berdiri bagi komunitas di mana kita berada, kita harus berdiri dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang bersekolah, Tuhan tempatkan Anda di sekolah untuk berdiri bagi komunitas Anda. Anda menjadi minyak urapan yang mencegah satu generasi hilang mungkin. Anda bekerja di kantor, mungkin Anda menjadi dalam tanda kutip minyak urapan di komunitas Anda supaya satu kantor diselamatkan. Anda mungkin ditempatkan di gereja sebagai pelayan Tuhan, Anda dipercayakan banyak hal. Mungkin Anda ditempatkan di situ untuk menjadi terang dan garam yang menyelamatkan banyak orang. Sehingga saat orang melihat apa yang kau lakukan, dia memuliakan Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita Tuhan tempatkan, ada misi penting, ada hal-hal penting yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan terlebih daripada itu, marilah kita memiliki bejana yang selalu kosong untuk diisi. Saya kemarin sempat ada kutipan khotbah yang saya dengarkan dan bagus sekali. Kristus dalam tanda kutip ya, dia tidak pernah kehabisan untuk kita selalu pelajari, untuk selalu kita ambil. Dia selalu ada hal-hal baru, Alkitabnya sama, firman-Nya sama, tapi dia nggak pernah kehabisan anggur baru untuk kita nikmati, untuk kita belajar lagi, untuk kita ambil lagi pelajaran yang penting dari Alkitab. Saya berharap kita semua juga memiliki pemikiran yang sama, kita fokus kepada Kristus, sumber kita yang nggak pernah habis. Bapak Gembala di tempat kami sering mengatakan, sumber daya di sekitar kita ini bisa habis. Mari kita gantungkan diri kepada sumber dari segala sumber yang nggak pernah habis, yang kalau kita minum daripadanya kita nggak pernah haus lagi. Hanya Kristus yang bisa memuaskan hati dan pikiran, roh, jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Yesus untuk peneguhan akan firman-Mu ini. Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan kasih karunia-Mu, tapi selain itu Tuhan, biarkanlah kami menjadi wadah yang selalu terbuka untuk terus diisi Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi hati kami terbuka akan segala hal, segala hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau kiranya berkati kami semua, Engkau kiranya jadikan kami semua terang dan garam-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami punya visi bahwa kami punya tugas Tuhan, bahwa dimanapun Engkau tempatkan kami menjadi terang dan garam di sana. Karena kalau tidak ada minyak pengurapan-Mu Tuhan, akan ada banyak tantangan,
akan ada banyak penagih hutang yang siap mengambil generasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, jagai kami semua di dalam kasih karunia-Mu. Di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan, biarlah Engkau menjadi Tuhan pembimbing kami. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kami solusi, Engkau memberikan kami hikmat dalam pengambilan setiap keputusan. Terlebih daripada itu, biarkanlah kami makin tergantung kepada Engkau, sumber dari segala sumbernya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.